Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya Fatma Dwi Nurbaiti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya mengenai aljabar. Di sini kita akan belajar mengenai operasi dalam bentuk aljabar. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan operasi perkalian dalam bentuk aljabar dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan operasi pembagian dalam bentuk aljabar dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual dalam bentuk aljabar dengan benar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Pertama, yaitu kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Terdapat syarat tertentu, yaitu suatu aljabar dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah suku-sukunya harus sejenis. Masih ingat kan materi suku sejenis yang kemarin? Nah, ini akan diterapkan untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Contoh soal. Tentukan penjumlahan 16A dikurangi 12B ditambah 4 oleh 5A dikurangi 9B ditambah 2C. Untuk penyelesaiannya, ini soalnya tadi yaitu kita tulis 16A dikurangi 12B ditambah 4, kita jumlahkan dengan 5A dikurangi 9B ditambah 2C. Kemudian kita jabarkan, kita keluarkan dari kurungnya yaitu 16A dikurangi 12B ditambah 4 ditambah dengan 5A ditambah negatif 9B ditambah 2C. Kemudian kita kumpulkan suku yang sejenis. Yang pertama yaitu 16A ditambah dengan 5A. Kita taruh di awal, kemudian kita kurangi dengan 12B, kemudian dikurangi dengan 9B. Setelah itu ditambah 2C. Kemudian yang terakhir ditambah 4. Setelah itu kita operasikan suku yang sejenisnya, yaitu 16A dengan 5A itu menjadi 21A. Kemudian ini negatif 12B dengan negatif 9B itu menjadi negatif 21B. Kemudian ditambah 2C dan ditambah 4 sehingga hasilnya 21A dikurangi 21B ditambah 2C ditambah 4. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu kurangkan 3X plus 4Y dengan 5X dikurangi 6Y. Kita tulis dulu 3X plus 4Y dikurangi dengan 5X dikurangi 6Y. Kemudian kita jabarkan yaitu 3X plus 4Y, ini tanda kurang dikalikan 5X sehingga dikurangi 5X. Kemudian ini dikurangi negatif 6Y sehingga menjadi plus 6Y. Selanjutnya kita kumpulkan suku-suku yang sejenis, yaitu 3X dikurangi 5X. Kemudian ditambah 4Y ditambah dengan 6Y. Kita operasikan suku yang sejenis, 3X dikurangi 5X hasilnya negatif 2X. Kemudian 4Y ditambah 6Y hasilnya 10Y, sehingga hasilnya yaitu negatif 2X ditambah 10Y. Kemudian contoh soal yang ketiga yaitu kurangkan 2P dikurangi 5 dari 10P ditambah 11. Karena di sini menggunakan kata dari, maka kita balik. Bentuk aljabar yang di akhir ini menjadi di awal kemudian dikurangkan dengan yang depan, sehingga
10P ditambah 11 dikurangi 2P dikurangi 5. Kemudian kita jabarkan 10P ditambah 11, kemudian ini menjadi dikurangi 2P, ini kurang ketemu negatif sehingga menjadi plus 5. Setelah itu kita kumpulkan suku yang sejenis, yaitu 10P dikurangi dengan 2P, kemudian 11 ditambah dengan 5, sehingga diperoleh 10P dikurangi 2P hasilnya 8P, dan 11 ditambah 5 hasilnya 16, sehingga hasilnya yaitu 8P plus 16. Selanjutnya yaitu perkalian bentuk aljabar. Untuk syaratnya, nah dalam perkalian bentuk aljabar ini tidak ada syarat tertentu seperti penjumlahan dan pengurangan. Karena dalam perkalian suku yang sejenis maupun yang tak sejenis itu dapat dioperasikan. Sebagai contohnya kita lihat ya. Tentukan hasil perkalian dari 5 dikali X plus 10. Nah, di sini kita langsung saja mengalihkan 5 dikalikan dengan X, kemudian 5 juga dikalikan dengan 10. Nah, ini 5 dikalikan X ditambah 5 kali 10 sama dengan 5X ditambah 50. Kemudian contoh yang kedua dari operasi perkalian yaitu tentukan hasil perkalian dari negatif 4A ditambah B dikalikan dengan 4A ditambah 2B. Kita menggunakan cara skema. Perhatikan. Yang pertama yaitu negatif 4A dikalikan dengan 4A. Kemudian negatif 4A dikalikan dengan 2B. Selanjutnya B dikalikan dengan 4A. Yang terakhir B dikalikan dengan 2B. Nah, di sini. Sehingga diperoleh ini negatif 4A dikali 4A hasilnya negatif 16A kuadrat. Kemudian negatif 4A dikali 2B negatif 8AB. Kemudian B dikali 4A hasilnya 4AB. Dan yang terakhir B dikali 2B hasilnya 2B kuadrat. Setelah itu kita operasikan suku yang sejenis. Diperoleh negatif 16A kuadrat, negatif 8AB ditambah 4AB hasilnya negatif 4AB, dan ditambah dengan 2B kuadrat. Selanjutnya yaitu pembagian bentuk aljabar. Cara menghitungnya, nah pada pembagian itu tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Maka penyelesaiannya yaitu harus dihitung dari depan atau kiri secara runtut atau urut. Untuk contoh soalnya yaitu tentukan hasil bagi dari 4x kuadrat ditambah 6x oleh 2x. Nah, kita bagi dengan menggunakan cara seperti pembagian biasanya. Nah, ini caranya yaitu 4x kuadrat itu dibagi dengan 2x terlebih dahulu, sehingga hasilnya 2x. Kemudian 2x kita kalikan dengan 2x hasilnya 4x kuadrat. Kemudian kita kurangkan hasilnya 0. Kemudian 6x nya turun sehingga 6x dibagi 2x hasilnya 3. Kemudian 3 dikali 2x hasilnya 6x. Setelah itu kita kurangkan hasilnya 0 bersifat 0. Jadi hasil bagi 4x kuadrat plus 6x oleh 2x adalah 2x plus 3. Untuk contoh yang berikutnya yaitu tentukan hasil bagi dari x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 oleh x plus 2. Caranya sama dengan yang awal tadi. Yang pertama, x kuadrat itu kita bagi dengan x. Hasilnya adalah x. Kemudian kita kalikan. X ini kita kalikan dengan x plus 2. Hasilnya x kuadrat plus 2x. Kemudian ini kita kurangkan. Hasilnya ini 0. 7x dikurangi 2x hasilnya 5x. Kemudian yang
Angka 10-nya juga kita turunkan, kita bagi 5x dibagi x, hasilnya adalah 5. Kemudian angka 5 ini kita kalikan dengan x plus 2, sehingga hasilnya 5x plus 10. Kita kurangkan, hasilnya 0. Jadi hasil bagi dari x kuadrat plus 7x plus 10 oleh x plus 2 adalah x plus 5. Untuk contoh yang terakhir ini adalah contoh yang berkaitan dengan kehidupan nyata kita, yaitu Pak SK adalah salah satu warga kota Manado, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Beliau memiliki kolam renang berbentuk persegi panjang. Kolam itu mempunyai lebar 7 meter, kurangnya dari panjangnya. Diketahui keliling kolam adalah 86 meter. Tentukan ukuran panjang dan lebarnya. Nah, di sini kita misalkan panjang kolam adalah P. Sehingga untuk lebarnya itu adalah P dikurangi 7, karena tadi di sini kolam itu mempunyai lebar 7 meter kurang dari panjangnya. Berarti P dikurangi 7. Karena kelilingnya 86 meter, kita dapat tulis K sama dengan 86. Untuk keliling persegi panjang, rumusnya adalah 2 dikali P ditambah L, maka sama dengan 86. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2, sehingga menjadi P ditambah L sama dengan 43. Kemudian tadi L-nya adalah P dikurangi 7, kita masukkan atau kita substitusikan, sehingga menjadi P ditambah P dikurangi 7 sama dengan 43. Karena ini suku yang sejenis, P dengan P, sehingga menjadi 2P. Kita operasikan 2P dikurangi 7 sama dengan 43. Kemudian 7 ini pindah ruas ke kanan, sehingga menjadi 2P sama dengan 50. Setelah itu kedua ruas kita bagi dengan 2, diperoleh P sama dengan 25. Jadi panjang kolam tersebut adalah 25 meter. Kemudian untuk lebarnya adalah 25 meter dikurangi 7 sama dengan 18 meter. Mungkin itu tadi video penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai operasi dalam aljabar. Semoga dengan video penjelasan kali ini dapat mempermudah teman-teman dalam memahami apa sih aljabar itu dan bagaimana pengoperasiannya. Sekian dari saya, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.